Ya semuanya gratis, cuma ke akuariumnya doang yang bayar. Beneran. Cepet banget. Baru pesan udah keluar. Garing meletup-letup di mulut. Akhirnya udah ganti baju. Ya, ini baru the real. Hai guys, selamat datang di videonya Diera Natania. Ada Diera dan ada Padok seperti biasa. Dan kita lagi di pantai. Kita berhenti di tengah-tengah jalan guys, karena ada pantai bagus banget, jadi kita berhenti. Lihat dong, warnanya biru toska. Dan sekarang masih bulan April, tapi udah sehangat ini karena kita lagi di Okinawa. Woohoo! Kalau Okinawa itu posisinya ada di bagian paling selatan Jepang guys, makanya di sini tuh lebih hangat. Nah sekarang kita lagi OTW ke salah satu tempat yang wajib banget dikunjungin di Okinawa. Jadi yuk nanti kita ngobrol-ngobrolnya lanjut di sana lagi. Let's go. Let's go. Oke, jadi kita lagi di Okinawa, dan Okinawa itu posisinya kalau di Jepang paling selatan, makanya dia suhunya tuh yang paling hangat ya dari seluruh. Bagus banget. Pantainya bagus banget. Oh my god. Bersih banget, kayak bening gitu. Jadi kan Jepang itu posisinya vertikal memanjang gitu kan. Yang paling utara ada Hokkaido, yang paling selatan ada Okinawa ini. Dan karena dia vertikal, berarti kan suhunya yang makin atas itu makin dingin, paling bawah yang paling hangat ya kan. Jadi Okinawa ini memang tempat yang paling hangat suhunya. Curah hujannya juga paling tinggi, dan ini tuh sangat-sangat tropikal ya. Makanya banyak orang bilang Okinawa tuh agak-agak mirip Indonesia begitu. Okinawa itu uniknya dulu kerajaan sendiri guys. Jadi dia terpisah dari bagian Jepang yang lain, punya kerajaan sendiri, namanya kerajaan Ryukyu. Nah kerajaan Ryukyu ini budayanya tuh kayak gimana ya, beda banget deh pokoknya. Kalau kalian lihat bangunan-bangunannya, kayak budaya-budayanya, bahkan kayak bahasa-bahasanya itu tuh beda banget sama Jepang guys. Sekarang kerajaan ini udah nggak ada, tapi bekas-bekas kastilnya tuh masih ada, dan beberapa bekas bangunannya juga masih ada. Jadi kalau misalnya kalian pengen merasakan budaya Jepang yang lain dari biasanya, kalian bisa coba datang ke Okinawa. Sekarang kita lagi OTW ke Akuarium Churaumi, dan ini salah satu akuarium paling terkenal di Jepang. Kayak nggak ada satu orang Jepang pun yang nggak tahu lokasi ini, karena di sini ada Jinbei-zame, atau Jinbei-zame no Indonesia gua nani? Bahasa Indonesia Jinbei-zame apaan? Jinbei-zame hiu paus. Di sini ada hiu paus terbesar, dan dulu tuh di Jepang satu-satunya cuma ada di sini doang. Jadi gue pengen lihat sebesar apa sih hiu paus ini ya. Dan nanti kita juga akan keliling-keliling Okinawa, makan makanan yang berbeda dari bagian Jepang lainnya. Jadi ikutin terus videonya. Bye-bye. Kok bye-bye sih? Ini vibes-nya kayak di Bali nggak sih? Tuh. So, ちょっとバリ島のヒンドゥー教に似てるんだよね。なんか楽しそうに走ってよ。楽しそうなのそれ。Ya, masuk akuarium langsung dah mulai lagi Padok in Sensei Mode. Langsung dia ceritain ini hewan yang tinggal di kedalaman sekian bla bla bla. Ih asik banget, ini parkirnya gratis, kita masuk tamannya gratis, mau ke pantai gratis, ya semuanya gratis, cuma ke akuariumnya doang yang bayar. Beneran. Hah? Lalang tenani. Berlari. Hah? Beneran siapa? Lalang tenani. Dia lagi belajar. Dia lagi belajar bahasa Indonesia lagi soalnya. Oke, kita udah mau nyampe, kita beli tiket dulu. Ini mapnya guys, gede banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5 lantai woy. Ada yang inside sama outside juga. Banyak banget. Jadi mari kita coba mengelilingi semuanya ya.
Guys, whale sharknya, hiu pausnya udah 31 tahun di sini. Beratnya 6 ton, panjangnya 8,8 meter. Dan berkat ada dia di sini, penelitian tuh banyak yang berlangsung dan berhasil katanya. Penelitian penting dalam dunia hiu dan paus ini. Tuh, a world first understanding sexual maturation in a male whale shark. Pertama kali diketahui katanya. Keren, aduh terima kasih. Guys, ada goblin shark. Goblin shark, guys, lihat deh. Unik banget sih bentuknya. Udah keluar lagi, kurang lebih tadi 1 jam di dalam cukup sih. Tapi ini di bagian luar ada beberapa gedung lagi. Jadi kita pengen nonton dolphin show kalau keburu. Tinggal 5 menit lagi mulai soalnya. Also some toys with Kecapnyaめっちゃ少ない. Tadi makanannya kurang, jadi kita mau beli tacos. FYI, Okinawa ini tuh sangat erat guys kaitannya sama Amerika. Karena US military base tuh ada di sini. 70% US military base, pangkal militer Amerika itu 70% yang ada di Jepang tuh ada di Okinawa. Sisa 30%-nya tuh tersebar di seluruh Jepang, tapi yang paling banyak tuh di Okinawa. Tacos. Tada. Jadi dulu setelah Perang Dunia Kedua, bagian Okinawa doang nih di daerah Jepang tuh, bagian Okinawanya doang itu diambil sama Amerika guys, kayak dikolonisasi sama Amerika, Okinawanya doang. Makanya di sini tuh banyak banget kayak bekas-bekas pangkal militer Amerika. Terus banyak banget budaya-budaya Amerika yang masuk ke sini, kayak supermarket Amerika, makanan-makanan ala Amerika itu banyak banget, kayak di mana-mana tuh ada burger, apalagi ya, barbecue yang kayak gitu-gitu tuh banyak deh. Meskipun sekarang Okinawa udah jadi milik Jepang lagi, tapi military base atau pangkal militernya Amerika tuh masih ada yang di Jepang juga. Karena secara posisi kan strategis banget ya, dekat sama Cina, Taiwan, dan area-area Southeast Asia gitu. Jadi kalau Amerika taruh pangkal militernya di sini tuh paling strategis lah istilahnya. Terus Jepang sama Amerika kan juga hubungannya sangat erat ya. Jadi banyak banget orang Amerika di sini. Kita udah berpindah tempat di Bise. Di Bise ini ada tempat namanya Fukugi Namiki. Dan ini tuh tempat yang terkenal di Okinawa karena mempersembahkan pemandangan-pemandangan yang sangat-sangat ala Okinawa katanya. Di sini sebenarnya nggak ada yang spesial-spesial amat. Cuma nggak ada mall, nggak ada restoran yang terkenal, tapi cuma pemandangannya di sini kayak Okinawa banget gitu. Jadi orang-orang yang kesini tuh pasti mampir kesini. Terus untuk muter-muter keliling katanya kalau jalan kaki tuh bisa makan waktu sekitar 40 menit. Tapi ini kan lagi panas banget, jadi kayaknya kita mau pinjam ini deh, skuter. でなんかこ これ の がルート。そうこの赤い点線が福木並木って書いてあったあ並木入り口、順路マークを目印の進みくださいだから、その通りに行けばこういう並木が見れるのかな。あ、なるほど、ね。これあった方がいいんじゃないやっぱ。楽だね。そうしよう。やるよ。
Padahal tadi udah makan, terus kita lapar lagi. Gara-gara naik skuter jadi lapar lagi. Jajang, kita pesan steak dan taco rice. Oke, kita udah berpindah dari tempat tadi. Sekarang kita di Kouri Island. Dari tempat tadi tuh cuma 30 menit aja naik mobil. Jadi memang compact banget sih pulau ini. Terus di sini pemandangannya bagus banget. Terus ada beach juga. Jadi kita bisa main di pantai. Tapi kalau kita sih nggak main di pantai ya. Soalnya kirain masih dingin gitu kan. Lihat di weather forecast. Kira-kira waktu itu 22 derajat katanya. Jadi kayaknya masih terlalu dingin untuk main di pantai. Jadi kita nggak bawa peralatan untuk main di pantai. Paling jalan-jalan aja sih nanti. Nah, ini kita udah sampai ke salah satu spot yang terkenal di sini. Katanya ada batu bentuknya kayak hati. Jujur, kalau ke Okinawa nggak bisa bawa mobil itu agak-agak ngeribetin. Jadi mendingan kalau kalian mau ke Okinawa bawa satu orang yang bisa nyetir di Jepang. Sayangnya SIM internasional Indonesia tuh nggak berlaku ya di Jepang. Jadi mau nggak mau kalian temukanlah satu orang Indonesia yang bisa nyetir di Jepang, yang punya SIM Jepang, untuk kalian sewa ke Okinawa. Soalnya kalau nggak naik public transportation bisa, tapi agak-agak makan waktu sih. Jadi nggak jadi nggak bisa sat-set gitu. Terus kalau kesini wajib bawa sunscreen. Ini kita masih spring aja udah panas banget mataharinya. Panas banget. Meskipun di weather forecast 22 derajat, tapi kalau cerah tuh ternyata panas banget. Tapi untung sih daripada hujan ya. Dulu tuh banyak yang bilang kalau Okinawa tuh mirip sama Bali. Cuma kalau menurut gue beda sih. Yang bikin sama tuh ya karena pantai dan pulau aja. Tapi selain itu kayak semuanya beda. Makanannya beda. Kayak bentuk urbannya beda. Bentuk kotanya gitu beda. Hotel-hotelnya beda. Pokoknya semuanya beda sih. Kalau emang bener-bener mau cari laut doang, Bali lebih bagus. Tapi kalau misalnya pengen laut dan hospitality ala Jepang, Okinawa gitu. Udah kelihatan guys. Ini dia batu bentuk love-nya. Terus di sini jadi ini pantai. Nih, pantai. Tuh batu love-nya yang itu guys, ada dua. Cuma yang depan nggak begitu kelihatan kayak love sih. Yang belakang yang lebih kayak love. Tuh. Coba kita pegang airnya yuk. Mama! Mama! Ah, tsumetai. Ini sih gara-gara erosi ya. Mungkin dulu bentuk hatinya sampai atas, cuma karena erosi jadi gundul deh. Si Padok nggak mau kesini dia karena sepatunya nggak proper. Dia pakai sepatu biasa. Kalau ke Okinawa wajib makan es krim Blue Seal. Kemarin gue udah makan es krim ini guys, gara-gara enak banget hari ini. Gue pengen lagi. Nih, rasanya macam-macam, tapi ini enak banget. Okinawan Soul Cookies. Parah, ini enak banget. Jadi es krim ini tuh dulu waktu Amerika masih menjajah Okinawa, itu datang Blue Seal. Ini datang dari Amerika, cuma di pertengahan kalau nggak salah ya di Amerikanya malah nggak begitu terkenal, nggak begitu berhasil gitu. Terus sekarang jadi milik perusahaan Jepang dan 100% udah jadi brand Jepang Blue Seal ini. Terus semua orang kalau ke Okinawa wajib banget makan es krim ini karena identik banget sama Okinawa. Literally Blue Seal ini ada di mana-mana guys, di mana-mana. 私はコーンのワッフルコーンとワッフルコーンどちらですか？このフレアの方ではい。の塩チンスコチンスコ。はい。
はい。ありがとうございます。ホテルわーい。ちょっと黄色っぽい。いいね。見せてよ。これ黄色イェー、ブルーシール。美味しそそれ何味？う。普通のバニラ。いただきます。いただきます。Ah, enak banget.美味しい。 Rasanya tuh vanilla. Terus ada ini nih, cookies ala Okinawa yang namanya Chinsko. Wajib coba. Hai guys, kita sudah keesokan harinya. Dan kita sekarang lagi di Kokusaidori. Ada di depan kita. Jadi ini tuh kayak shopping street di Okinawa yang besar banget dan sejarahnya tuh dalam banget. Seru banget kalau misalnya kalian ke Okinawa, nggak mungkin sih nggak kesini. Karena ini salah satu tempat yang paling ikonik di sini. Selamat datang di Kokusaidori atau International Street. Lihat deh guys, pemandangannya itu kayak nggak di Jepang. Tada! Tuh. Ntar kita jalan-jalan ke arah sana lebih banyak pemandangan yang nggak ala Jepang banget. Karena ini jalannya panjang, kita jalan ke sana dulu, terus kita muter ya ke arah sana. Let's go! Doko ikebain daro. Ah, kore da. Kalau kita ke Okinawa wajib banget beli kaos Orion. Jadi di Okinawa tuh ada brand birnya tuh Orion guys. Jadi mungkin kalau di Indonesia kayak bir bintang gitu kali ya. Semua orang tuh pakai t-shirt ini, jadi kita juga pengen. Tuh. Oke, yuk kita beli dulu. Wah, semuanya Orion. ね。あ、これいいじゃん。で、種類があるから。それか普通の白がいいかな。ada blue seal juga. Oke, jadinya kita beli yang desain ini. Let's go. Akhirnya udah ganti baju. Ya, ini baru the real tourist di Okinawa guys. Terus beli ini juga, jepitan rambut. Terus sekarang si Padok tiba-tiba salah fokus gara-gara ada toko Chinsko atau wafer ala Okinawa. Oke, let's go. Di Okinawa, brown sugarnya kan terkenal. Jadi mereka tuh produksi banyak kayak ginian guys. Terus salah satu dessert yang dibikin dari bahan brown sugar ini yang paling terkenal di Okinawa itu 黒糖1個ください。はい、すぐ食べますか？すぐ食べます。温めてもいいですあ、お願いします。 Ini yang plain flavor, ini yang brown sugar. Yang plain sih pakai gula biasa ya. Kalau yang ini yang brown sugar, sebenarnya lebih terkenal, lebih sering lihat tuh yang plain. Tapi kan yang 1550 円。 lebih Okinawa adalah yang brown sugar. Jadi mari kita coba. Itadakimasu. 美味しそう。 Kalian tahu nggak sih old fashion donut? Jadi bagian luarnya garing, bagian dalamnya tuh ya donat gitu. Ini persis, cuma dibikinnya bulat aja. Terus kalau yang plain, mungkin karena gue terlalu udah terbiasa makan yang plain, jadi lebih enak yang plain sih daripada yang brown sugar. Di Indonesia ada nggak sih guys umi budo? Gue nggak tahu deh bahasa Indonesianya apa. Jadi dia bentuknya kayak anggur, kecil-kecil banget. Tapi ini tuh sejenis rumput laut. Jadi waktu dimakan tuh meletup-letup gitu di dalam mulut. Pengen nyobain deh. 試食させてもらう？でもないよ。 違うtoko iko. Mari kita cari toko lain.
Ini sih Bali banget nggak sih? Super Bali. Ketemu yang Okinawa banget guys. Jadi di Okinawa ini ada budaya makan spam lebih banyak daripada area Jepang lainnya karena di sini kan banyak orang Amerika kan. Jadi mereka tuh suka campurin spam sama apa ya, makanan-makanan Jepang gitu loh. Terciptalah musubi dengan spam. Jadi kayak sushi tapi dengan spam gitu. Dimasaknya di depan mata kita. Cepet banget. Baru pesan udah keluar. Ada vending machine-nya juga. Canggih banget. Oh iya. Nih, oke. Gede banget. Padahal kita belum berencana untuk makan siang. Abis ini mau makan siang. Tapi ini gede banget. 半分卵だね。ね、半分卵だ。いただきます。卵。 Ya, manjok kan. Manjok. Dekar. 450 yen segini oke lah. Ada mochi khas Okinawa guys. Lucu banget. Oh, ini cara bikinnya guys. Dikasih herbs dari bunga ini. Terus agak-agak wangi-wangi herbs gitu katanya. Kok ini nano happa desu ka? ゲットっていうこの Gitu? ゲットっていうあ、ここれのこんなお花が咲くこの葉っぱですよ。 Oh. Nih, kayaknya boleh juga nih kalau Indonesia bikin mochi tapi dari daun pisang luarnya. Lucu ya kayaknya. Apa udah ada? Udah ada, Deng. Udah ada. Apa sih itu namanya? Yang dalamnya pisang? Itu. Oh, ada cara bukanya juga. Yuk, mari kita coba. 開きます。 Kiri, kanan. Ini nempel banget kalau kue pisang kan kayak pisah dari daunnya. Ini nempel banget sama pisangnya. Pisangnya. Nempel banget sama daunnya. 生姜の仲間だって。生姜の仲間、結構ね、香りが強いね。ね、強い。はい、いただきます。味は本当にkayak mochi biasa banget, tapi ada wangi dari daunnya, udah gitu doang. Wangi daunnya tuh kayak wangi-wangi rada-rada pedas di hidung gitu, mirip-mirip ini mirip jahe. Ini udah mendekati pintu keluar lagi, dan udah semakin banyak orangnya ya karena udah mendekati jam makan siang. So kan spam lagi guys. Tuh di sini banyak banget yang jual spam furai kayak gini, iya. Tata. 試食できるよ。 Honto shishaku shite mitai. Ada guys, anggur laut. Ih, bentuknya aneh banget, kayak tuh. Lucu banget. Kayak anggur kecil-kecil gitu. Bentuknya kayak gini. Itadakimasu. どんなあれ？ Garing, meletup-letup di mulut. Iya, ini kayak rumput laut yang packagingnya berbeda aja gitu. Packagingnya tuh kayak jelly kecil-kecil yang kalau digigit tuh meletup-letup gitu. Seru sih. Ih, sumpah ya, vibes di sini tuh mirip banget sama Bali. Cuma bedanya kalau Bali kan kita harus nawar-nawar gitu, nggak ditulis harganya. Kalau di sini semuanya udah ditulis harganya. Nah, di sini tuh yang unik adalah dia pohonnya nggak kayak di Jepang. Kalau pohon di Jepang kan bentuknya nggak palem-palem kayak gini kan. Karena di sini tuh bentuknya palem, jadi seolah-olah kayak lagi di luar negeri ya gitu. Makanya orang-orang pada foto di sini. Mari kita cobain makanan khas Okinawa. Kita pesan 3 yang benar-benar Okinawa banget. Pertama ada Okinawa soba, gurukun. Gurukun itu dalam bahasa Inggris banana fish. Jadi dia ikan banana fish digoreng sampai garing kayak gini, terus dicelup-celupin ke cocolannya. Terus kita pesan satu lagi namanya goya campuru, tapi belum datang karena takut ramennya melar, jadi kita makan dulu. はい、ただいます。おー、すごい。ちょうど
Nih goya campurnya juga udah datang. Ya langsung kita cobain aja ya guys. Jadi Okinawa soba itu nggak pakai soba, dia tuh bahannya malah menurut gue lebih mirip ramen atau udon kayak gini. FYI sebenarnya gue udah makan kemarin, gue pesan lagi karena ini enak banget. Cuma ini tuh dagingnya pakai daging babi, terus dia kaldunya juga kaldu ikan katsuo sama kaldu babi. Jadi yang teman-teman muslim nggak bisa makan ini ya. Next kita cobain banana fish. Ini pakein cocolannya. Garing banget. Dia digorengnya bareng sama kulitnya jadi garing banget. Jujur rasanya tuh kayak ikan goreng yang ada di Indonesia aja sih. Dia tipe yang dagingnya ikat putih, terus tekstur dagingnya tuh firm banget. Jadi ketika digoreng gini nggak hancur, nggak yang terlalu lembek. Next, goya campur. Nah, goya ini artinya adalah pare, guys. Okinawa tuh suka banget pare, kayak banyak banget pare di masakan mereka. Terus campuru itu dari bahasa Indonesia, dia tahu gua artinya campur. Jadi kalian bisa lihat tuh masakannya dicampur-campur. Lucu ya pakai bahasa Indonesia. FYI, gue nggak begitu suka pare karena pahit banget. Cuma mari kita coba, siapa tahu ini nggak begitu pahit. Saya gimana? Bumbunya sih enak ya guys. Rasanya tuh mirip banget kayak udongnya Jepang, tapi parenya pahit. Terus seperti biasa mereka pakai spam. Oke, udah selesai makan, kenyang banget. Dan sekarang kita sebentar lagi udah harus pulang. Ini apaan lagi dikerubutin? Wah, ini sakenya orang Okinawa nih guys. Namanya habushu. Habu itu artinya ular. Jadi di dalam sakenya dimasukin ular. Tuh, beneran ada ularnya di dalam. Namanya habushu, harganya mahal banget lagi. Ini masih murah, kemarin kita lihat ada yang harganya sampai 70.000. Oh tuh yang atas 40 juta. Wow. Tuh. Oh ini nih 70.000 segini. Oke guys, kita udah kenyang banget dan waktunya untuk pulang. Dan kita langsung OTW ke airport, Naha Airport, untuk terbang balik ke Tokyo. Tapi seru banget sih, maksudnya Okinawa tuh tempatnya compact. Terus 2 malam aja cukup sih menurut gua. Kayak pas banget buat healing weekend gitu. Tempatnya juga nggak begitu rame-rame banget, jadi enak pas. Kalau kalian gak suka dingin, bisa nih ke Okinawa aja. Ke pantai-pantai bengong gitu ya. Oke, jadi demikian video Okinawa kali ini. Terima kasih sudah temenin sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.